Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dalam rangka mempersiapkan gelaran pemilu serentak 2024, Prodi Ilmu Politik Visipol UKI mengadakan kuliah umum dengan tema membaca representasi politik perempuan pada pemilu 2024. Turut hadir anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Sondang Tampu Bolon. Sondang berharap keterpilihan bagi perempuan dapat naik dari 20% dapat naik menjadi 30%. Program Studi Ilmu Politik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia menggelar gerakan edukasi ilmu politik dengan tema membaca representasi politik perempuan pada pemilu 2024 di Aula Lantai 3, Gedung A hingga B Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Timur, Rabu pagi. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Sondang Tampu Bolon yang hadir sebagai narasumber berharap keterpilihan bagi perempuan dapat naik dari 20% menjadi 30%. Ia juga menyebutkan kesempatan untuk perempuan berkiprah di politik dapat terbuka karena ia melihat dalam pemilu 2024 sangat banyak memakan biaya yang harus dihabiskan dalam proses perpolitikan di Indonesia. Masyarakat termasuk mahasiswa ingin selalu mengisi ruang-ruang kosong tentang politik dan juga meningkatkan partisipasi perempuan di dalam kontestasi pemilu 2024. Kita tahu bahwa 30% kuota perempuan sudah dibikin peraturannya melalui peraturan PKPU dan tetapi keterpilihan masih di bawah itu. Nah, kita harapkan bagaimana keterpilihan nanti bisa naik ya dari 20% sekian, 20, sekian persen itu menjadi meningkat apakah bisa mendekati angka 30% dan ini adalah dalam rangka hal tersebut juga untuk bagaimana budaya atau mindset patriotik dalam politik maskulin dan lain sebagainya itu bisa dihilangkan dan kesempatan untuk perempuan berkiprah dalam politik itu bisa terbuka karena kita tahu sekali bahwa kontestasi 2024 ini kontestasi dalam pemilu itu kan sangat banyak memakan biaya dan lain sebagainya ya. Nah, ini kita harus harus melihat hal ini supaya ya perempuan-perempuan kita tahu lah mereka juga mendapatkan dukungan daripada keluarganya dan seberapa banyak yang harus bisa dihabiskan untuk biaya politik tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Sondang juga berpesan untuk partai lain agar selektif dalam menjaring pencalonan guna menghasilkan kader perempuan yang berkualitas untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Ya, nah itu sangat penting banget ya. Kita tahu sekali bahwa penjaringan untuk pencalonan kontestasi ini sangat penting. Di ujungnya, di awalnya itu harus adalah dimulai penjaringan bahwa yang berkualitas. Ketika bibitnya sudah berkualitas, kita yakin pasti hasilnya, outputnya pun juga akan berkualitas. Nah, dalam partai-partai politik saya masih melihat bahwa sangat sedikit sekali yang melakukan kaderisasi bagi perempuan-perempuan di dalam partai politiknya. Tetapi kalau untuk di PDI Perjuangan sendiri, karena saya sudah mengalami proses tersebut, bahwa kaderisasi, seleksi, dan lain sebagainya, itu sudah jauh hari sebelum kontestasi atau tahapan-tahapan pemilu itu dimulai. Berbeda dengan partai-partai politik yang lain, yang saya tahu sekali bahwa mereka sangat kesulitan untuk mencari kader-kader perempuan yang bisa dicalonkan, yang cukup mempunyai kualitas ya, bebet bobot, untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif baik di tingkat nasional, pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, itu menjadi PR bersama supaya partai-partai politik ini bisa menganggarkan keuangannya untuk kaderisasi para perempuan-perempuan. Sementara itu, dosen ilmu politik Universitas Kristen Indonesia, Audra Giovanni, mengatakan pentingnya perempuan dalam berpolitik. Kebijakan yang pro pada perempuan dan anak semakin diakomodir. Gerakan ini kita buat supaya mahasiswa atau masyarakat mengetahui tentang pentingnya perempuan dalam politik. Karena kalau bicara mengenai perempuan dalam politik, itu bicara mengenai kehadiran perempuan, partisipasi perempuan, kemudian ada kebijakan yang dihasilkan. Dan apa yang sudah dilakukan oleh legislator perempuan saat ini, itu kabar gembira ya, karena banyak kebijakan yang dihasilkan yang pro terhadap perempuan dan juga anak. Demikian. Kalau melihat saat ini kondisi perempuan saat ini dalam perpolitikan Indonesia seperti apa? Oke, kalau dalam perpolitikan Indonesia nasional dan provinsi itu kabar gembiranya banyak sekali ya. Yang pertama itu kalau di bidang di tingkat nasional itu banyak kebijakan yang dihasilkan. Salah satunya Undang-Undang TPKS, kemudian ada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, nanti ada RUU Pekerja
rumah tangga, di mana itu semua adalah pro terhadap perempuan. Kemudian satu lagi, bagaimana legislator perempuan ini struggle supaya bisa menghasilkan kebijakan yang responsif gender tadi. Lebih lanjut, Audra melihat perempuan saat ini dalam perpolitikan nasional dan provinsi banyak hal positif yang dihasilkan. Salah satunya produk dari Undang-Undang TPKS dan juga RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, serta RUU PPRT yang sedang dalam proses di DPR RI yang merupakan produk undang-undang yang pro terhadap perempuan. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.